Selamat siang, perkenalkan saya Charles Nebaho, SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Batam, dari SD Yosudarso 1 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Serdidik Dwi Atmadi, SPD MM, dengan modul tugas saya yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Serdidik, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Gimana kabarnya hari ini, Sir? Puji Tuhan, sehat. Keluarga sehat, Sir? Puji Tuhan, semua sehat, Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Serdidik telah bersedia membagi waktunya pada siang hari ini untuk melakukan wawancara terhadap saya, Sir. Di mana siang hari ini saya tahu Serdidik sangat padat aktivitasnya. Di mana tadi siang pergi ke bank untuk melakukan transaksi, ya, Sir, ya? Iya, betul. Baik. Puji Tuhan, hari ini juga kita dapat berkumpul dalam keadaan baik. Amin. Di sini saya akan melakukan wawancara tentang pengalaman Serdidik atas mengambil kebijakan selama ini. Ada 8 pertanyaan, ya, Sir, ya. Kita mulai dari yang pertama. Oke, Pak, silakan. Selama ini bagaimana Sir dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Sir? Oke. Apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika ataukah masuk dalam bujukan moral, ya? Ya. Keduanya sangat berbeda tentu saja, ya, Pak. Pasti, ya. Sir, betul. Kalau kita berbicara masalah etika, tentu saja kita bukan bicara masalah benar dan salah. Betul sekali. Tapi ini berbicara tentang etika kita. Ya. Keduanya bisa juga dalam sebuah etika, keduanya bisa juga benar. Sama-sama benar, ya? Sama-sama benar. Betul sekali. Tapi dengan etika, ya itu yang harus kita pertimbangkan, mana yang harus kita pilih duluan. Benar. Kalau yang dari segi moral jelas, ketika sesuatu itu benar ataupun itu salah sudah nampak, itu adalah tentang masalah moral, ya. Betul. Nah, jadi yang pertama-tama yang kita lakukan biasanya identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Ini masalahnya tentang apa? Latar belakangnya kenapa sih ada masalah ini? Betul sekali, Sir. Setelah kita identifikasi, kemudian baru kita berpikir, kita menganalisis. Dari Yang jelas, permasalahan itu, ya, Sir? iya, analisis dari sebuah permasalahan itu dan juga kira-kira solusinya mau didapat dari mana? Apakah ini bisa dari segi etika ataukah secara moral? Moral, ya? betul. Jadi misalkan dalam sebuah permasalahan ini ada yang harus kita pertimbangkan, otomatis kita harus duduk dulu, kita berpikir dulu ini masuk mana dulu, ya. Yang jelas apa yang harus kita ambil itu harus sesuai dengan tujuan pelayanan pendidikan di tempat kita. Betul, itu yang utama sebetulnya. Iya. Bisa kalau salah langsung jelas, ya, Pak Charles, ya. Iya, Tapi kalau tentang etika, ya, etika sama-sama benar, kan? Sama-sama benar. Ini agak susah. Di sini kadang dilema, ya. Makanya dilema etika jadinya, Sir, ya. Betul sekali. Baik, terima kasih, Sir. Kita masuk pertanyaan kedua, Sir. Oke, silahkan. Selama ini bagaimana Serdidik menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Sir? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Sir? Oke. Ini pertanyaannya dalam sebetulnya. Betul sekali, Sir. Jadi ini pengalaman Sir aja bagaimana? Ya, betul. Pertama-tama kita cari, ya, informasi seputar permasalahan itu kenapa sih? Benar, Sir. Kita cari dulu informasi dari teman-teman, dari kanan kiri, ataupun bisa dari masyarakat, terutama orang tua murid. Berarti tidak dari satu titik, ya, Sir, ya? Tidak dari satu titik. Kalau bisa sebanyak sumber, kalau bisa, sebanyak sumber. Ya. Karena kalau banyak sumber, otomatis permasalahan ini menjadi sangat jelas, ya. Bisa lebih jelas lagi. Baru kita kemudian menelusuri kira-kira permasalahannya ini di mana. Dari titik awal sampai selesai, ya, Sir, ya? Ya, benar. Latar belakangnya muncul ini apa? Ya. Yang terlibat siapa? Terlibatnya siapa saja? Betul. Apakah keterlibatan ini juga menyangkut dari sisi kita intern, istilahnya dalam bahasa gaul sekarang ordal? Betul. Dalam intern sekolah kita, ya. ataukah ini bisa stakeholder, ataukah ini dari luar? Dari luar, ya. Jadi kita harus sangat jeli meneliti, tidak boleh gegabah. Iya, apalagi kita institusi seperti ini, sekolah, Sir, ya. Jangan sampai nama sekolah kita ini tidak baik di luar, kan begitu. Betul. Jadi kita harus benar-benar menelaah, ya, Sir, ya. Betul sekali, Sir, ya. Baru nanti kembali lagi, prioritas utama adalah untuk pelayanan pendidikan sekolah kita. Berarti untuk siswa, ya. Untuk siswa, betul sekali, Sir. Betul. Nah, yang ketiga, Sir, pertanyaan ketiga,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Sir lakukan selama ini untuk menyelesaikan permasalahan itu, Sir? Prosedurnya biasanya ada beberapa step atau langkah ya. Betul. Masalah sudah jelas, kita coba ambil dari kawan-kawan semua nih. Kita libatkan kawan-kawan semua, Bapak Ibu guru, Atau struktur wakil ya. Ya, Biasanya struktural. wakil, ya. Jadi bagaimana sih mencari solusi yang terbaik ini? Karena kita di sini memposisikan diri bahwa ini bukan untuk kepentingan pribadi, Betul. tapi ini kepentingan Bersama ya, Sir, bersama ya. komunitas kita Komunitas. ya. Jadi semua masukan, semua ide kita tampung bersama, kita bahas bersama, Ya. sampai akhirnya kita harus menemukan titik yang paling aman lah, istilahnya boleh dikatakan Solusi dari solusinya. permasalahan itu ya. Kalau supaya agak imbang ya, win-win solusinya apa sih? Betul. Kalau memang tidak bisa diputuskan langsung, berarti harus setidaknya menyenangkan kedua belah pihak Kedua lah. pihak, ya. Ya seperti itu. Baik, Sir, ya. terima kasih Sir atas jawabannya. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan keempat, Sir. Hal-hal apa saja yang selama ini Sir anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Sir? Dilema etika. Pasti ini udah pernah Sir rasakan. Ya, jadi untuk dilema etika ini kan bukan benar salah. Jadi Sama-sama benar. sama-sama benar. Tapi biasanya ini salah persepsi. Etikanya ini yang harus berbeda ya kan? Betul. Sudut pandangnya dari sisi mana? Dari sinilah kita nanti ambil. Jadi begini. Sebagai seorang individu kita cukup galau mengatasi ini karena dua-duanya benar. Benar, betul Sir. Jadi kita butuh kayak apa ya? Referensi juga ya. Iya. Pengalaman-pengalaman dari kawan-kawan yang mungkin pernah mengalami hal yang sama. Betul. Bisa juga itu dari arahan-arahan dari atasan. Kalau kita sudah buntu, kita sudah lempar ke kawan-kawan juga, kawan-kawan sudah ngasih masukan, tapi kadang-kadang kan kita belum begitu kuat, masih ada kegalauan ya. Untuk mengambil kebijakan ini. Mengambil kebijakan. Iya, betul. Kadang-kadang Sir Charles, saya juga melihat contoh dari internet ya, dari Google. Kalau seperti ini biasanya langkah dari psikolog Seperti apa gitu? seperti apa? Iya, Ini yang biasanya kita bisa ambil Jadi sebagai ada referensi. gambaran dari Sir ya untuk mengambil Iya. kebijakan ini ya. Betul. Oh, ya. Setelah itu baru nanti karena kita institusi yang di bawah yayasan ya tentu saja kita harus Koordinasi ke koordinasi dengan yayasan. Ya, juga menunggu benar. arahan dari yayasan. Baik, baik. Jadi memang agak berat kan masalah kasus dilema etika ini ya, Sir. Iya, betul. Karena memang sama-sama benar kan? Harusnya benar. Iya, jadi Kalau moral selesai, benar salah ada pihak berwajib Iya. kita enak. Kalau betul etika, sekali. hati, perasaan, etika ya. Tapi Jadi agak kan susah. di sini kasus kita nggak boleh hanya membawakan perasaan kan? Tidak begitu. boleh. Harus ada profesional, kebijakan, iya, harus profesional. kebijakan yang muncul Iya. karena kita adalah sebuah institusi resmi di bidang pendidikan. Kita Pendidikan. menjadi contoh. Walaupun Otomatis kita di bawah yayasan, tapi kita koordinasi Iya. ke dinas pendidikan kan pasti, begitu ya, Sir ya. Pasti ke dinas pendidikan. Iya. Betul. Baik, terima kasih Sir. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan yang kelima, Sir. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Sir? Untuk mengambil keputusan. Kira-kira apa saja yang selama ini yang pernah Sir alami lah selama Ya. menjadi pemimpin? Ini dalam ini. Ya, memang betul. Jadi kadang-kadang ada sebuah dilema yang dinyatakan mungkin bisa dikatakan ini hal ini kurang benar. Betul. Ya, tapi kadang-kadang kita juga sebagai pimpinan unit Ya. juga harus bijak menanggapi ini ya. Ya, Dalam benar. artian kita tidak bisa melihat bahwa ini etikanya memang salah kadang-kadang. Tapi yang dia lakukan kadang-kadang yang beberapa kasus lakukan itu tujuannya baik. Walaupun Di sini etikanya kurang baik. Walaupun Gitu. etikanya kurang baik, tapi kadang-kadang tujuannya ini baik. Baik, ya, ya. Jadi yang kita bisa lakukan ya kita mau tidak mau itu sudah terjadi dan kita menanggapi bahwa ini adalah sebuah dinamika ya. Dinamika. Jadi Ya. apa yang dilakukan secara bersama-sama dikonfirmasikan dengan kami Ya. baik, tapi tetap harus ada proses pembimbingan di situ ya, Sir ya, pembimbingan di situ. Ya. Kita tidak boleh juga langsung tegas menggunakan prinsip moral ya, dalam Ya. artian setiap individu melakukan ini pasti ada alasannya. Pasti sekali, Sir. Pasti ada Tapi alasannya. apakah kadang itu mau bertentangan dengan yayasan, Sir? Dengan dia kebijakan yang ambil Sir ini? Ya, kadang-kadang ya 1-2 kali sedikit out of the box ya. Ya. Tapi tetap kita harus konfirmasi. Konfirmasi Tetap harus konfirmasi. Berarti biasanya kalau Sir sudah selesai mengambil keputusan, langsung konfirmasi kepada yayasan Ya, selaku pimpinan Iya, kita ya, Sir betul. ya. Kalau ini Iya. menyangkut intern sekolah kita. Iya, betul. Kalau ini menyangkut ya sedikit agak keluar yang berhubungan dinas pendidikan, pasti kita juga langsung cepat Iya, iya. berinteraksi, konfirmasi dengan pihak
dinas pendidikan. Ya. Jadi ada koordinasi ya Sir ya. Selalu ada ke pihak koordinasi, Sir. yayasan, Ya. lalu ke dinas pendidikan juga Ya. langsung koordinasi ya Sir ya. Betul. Dan setelah itu pasti kita ada pendekatan ya. Bisa pendekatan itu baru kita bisa saling sharing lah, kita membimbing dan lain sebagainya supaya hal-hal seperti itu bisa kita hindari ke depannya. Betul. Apakah pernah itu Sir ada permasalahan Sir lemparkan ke yayasan yang Sir memberi keputusan dalam suatu permasalahan itu? Dalam suatu permasalahan ketika itu sudah kompleks sekali ya, bagaimanapun kita juga membutuhkan arahan dari yayasan. Betul. Jadi ada beberapa hal Sir kadang ya, Ya. di sisi itu misalkan kita juga harus pikir ini ketegasan ini kita lakukan. Tapi bagaimanapun kita harus berpikir bahwa kita sekolah Katolik, Betul. ada value-value yang harus kita tanamkan juga. Iya, cinta kasih terutama cinta Betul. kasih ya Sir ya. Ya, cinta kasih Iya, itu karena kan kita bisa juga membangun. mengajarkan pada anak didik kan cinta kasih karakter. Kadang-kadang kita lakukan mau seperti inilah idealnya, Ya. tapi kadang-kadang ada sesuatu yang harus kita pikirkan. Ya. Jangan sampai dengan akibat keputusan kita yang begitu tegas menimbulkan permasalahan yang lain, Ya. berefek pada keluarganya dan lain sebagainya, kan kita Betul. tidak kehendaki itu. Iya. Jadi kita Jangan harus sampai selalu ke situ ya Sir ya. konfirmasi ke atasan juga sih. Iya. Serta Berarti memang betul-betul Sir ini harus matang mengambil kebijakan ini ya Sir ya. Iya, karena- dengan pertimbangan iya, betul. segala hal ya Sir ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Sir. Ya, kita lanjut Sir untuk pertanyaan yang ke 6 ya Sir ya. Yup, oke. Nah, yang keenam itu pertanyaannya, apakah Sir memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak atau Sir langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Sir jalankan? Oke. Jadi kita yang pertama kita lihat masalah itu dulu, Sir. Oh iya, tidak Apakah masalahnya. permasalahan itu bisa diselesaikan Hari itu juga. hari itu juga, singkat tuh, ya kan? Oh iya, betul. Kalau bisa hari juga langsung selesaikan Langsung, saja. nggak perlu buat schedule kan Iya, gitu, ya. Supaya kita tidak berlarut dalam masalah yang sama. Gitu. Benar sekali. Jadi Kalau misalkan, wah ini agak dalam nih, berarti kan kita berarti lihat ada schedule selanjutnya betul. ya untuk pertemuan nggak selanjutnya. mungkin Ya. nih satu kali pertemuan selesai nih. Berarti ada tindak lanjut. Ada tindak lanjutnya. Berapa Berarti kali biasanya pertemuan. Sir buat jadwal untuk konfirmasi dari si A, si B, Si B, ya. Berarti tergantung terlibatnya siapa juga gitu Iya, ya, Sir, ya? betul. Iya, ya. Kalau Jadi, terlibatnya dari pihak lain, ya kita harus sesuaikan juga ya. Jangan sampai ketika kita mencoba menyelesaikan permasalahan ini, tugas utama kita di sini juga ketinggalan. Terkendala, ya, Jadi harus ya. kita atur ritmenya. karena kita juga paling utama kan harus peserta didik kan. Ya, Ini kan betul. kita pendidik sekolah. Jadi Itu kita yang harus utama. mengutamakan untuk mengajar atau mendidik anak-anak Ya, kan begitu, betul. Sir. Iya. Berarti kalau memang permasalahan itu kompleks baru nanti Sir buat Ada schedule gitu ya. jadwalnya, Ada jadwalnya ya. schedule-nya. Oh Iya. ya, baik. Baik, terima kasih Sir. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Sir yang Ya. nomor 7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Sir dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Sir? Apakah Sir biasa melibatkan wakah Sir? Ya, yang pertama pasti lingkungan terdekat dulu IWAKA ya. Iya, baik. Kami sering sharing, bertukar pikiran dengan waka-waka, kumpul jadi satu. Apakah itu di WA group atau langsung di ruangan seperti ini Sir? Atau tergantung situasi? Tergantung, Sir. Oh, tergantung. Kalau malam itu kami ketahui, maka malam itu juga kami di WA Oh, group. dibahas di WA group Nah, ya Sir ya. Kalau Baik. mungkin belum ada keputusan di situ, pagi kami pasti lanjutkan setelah briefing. Oh, rapat sebentar Ya. internal ya. Yang internal di ya. waka dulu bersama-sama cari solusinya. Di Iya. situ pasti nanti, udah Pak, kalau begitu misalkan mungkin kita butuh narasumber yang lain, masukan-masukan Baik, iya. dari yang lain, itu juga kawan-kawan biasanya ngasih banyak. Pak, kasus ini pernah terjadi di sini, coba kita konsultasi ke sini, kita tanya ke sini. Oh. Pasti, ya. Sir. Kalau sendiri tak mampu kita. Betul. Jadi Karena masalah etika sih ya. iya. Kadang-kala kan Sir sendiri kan banyak tugas yang harus Sir selesaikan. Ya. Kadang-kadang kalau permasalahan itu kan selalu silih berganti datang. Ya, Jadi kalau Sir koordinasi dengan waka kan semakin enak mengambil keputusannya Ringan. ya. Kadang Ringan, kita ya. bisa tinggalkan nanti Ya. para bapak ibu waka bisa menghandle kalau kita pergi. Nanti ada yang datang begini-begini terkait dengan permasalahan yang kemarin, bisa daripada mengulur waktu coba ditelusuri lagi seperti apa. Nanti baru kita ketemu lagi. Nah, biar Ya. bisa jalan dua-duanya. Baik ya. Jadi proses pembelajaran berjalan dengan baik ya Yes, Sir, betul. secara sistematis ya. Baik Sir, kita ke penghujung atau pertanyaan terakhir ya Sir ya. Siap. Dari semua pertanyaan ini pertanyaan terakhir Sir.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Sir petik dari pengalaman Sir pengambil keputusan dalam dilema etika ini, Sir? Satu, kita menjadi orang yang harus sangat sabar ya. Oh, berarti penuh Dulu nggak kesabaran sabar, ya, Sir, ya? Oh iya. Dan sekarang lebih sabar. Dulu udah sabar, tapi sekarang lebih sabar gitu lagi ya, gitu lebih ya. sabar. Oh, baik. Yang Ya, kedua, kemudian bagaimana kita harus juga mengerti dari sisi orang lain. harus memahami orang lain begitu, Sir Memahami ya. orang lain. Berarti Ya. Sir harus memahami karakter anak buah Sir sendiri nih satu persatu. Iya. Kadang-kadang, wah, Bapak ini ya tidak tidak tegas dan sebagainya. Kadang-kadang banyak yang memandang, itu sempat muncul juga kalimat-kalimat itu. Tapi sebetulnya kenapa kita melakukan tindakan seperti itu? Karena ada hal lain yang harus kita pikirkan. Dipertimbangkan ya, Sir ya. Dipertimbangkan Iya. karena menyangkut orang yang bersangkutan, karena menyangkut komunitas. Ada yang harus kita simpan, Iya. ada yang harus kita bicarakan bersama-sama. Jadi tidak semua itu harus dikeluarkan ke umum ya, Sir ya. Betul Bapak. Ada Ya. saatnya harus itu bicara individu atau tatap muka ya, Sir ya. Betul Pak. Oh ya, baik Sir. Terima kasih Sir atas berbagi pengalamannya dalam pengambilan keputusan. Semoga kedepannya Sir, sekolah kita ini khususnya SD Yosudarso semakin tetap berkembang Sir. Semakin jaya. Makin Begitu jaya. juga guru-guru yang ada di sini tetap sehat selalu semua, terhindar dari penyakit. Terutama kepada Sir Didik, kepala Terima sekolah kasih. saya, tetap sehat selalu beserta keluarga. Amin. Ya, Terima Sir, ya. kasih juga Pak Charles. Dan terima kasih juga atas kesempatannya pada siang hari ini telah bersedia untuk memenuhi tugas saya sebagai Siap. CGP ini. Ya. Semoga saya nanti di penghujung CGP ini dapat menghasilkan hasil yang baik atau Amin. lulus untuk CGP ini, Sir ya. Siap. Agar bisa bersama-sama atau membantu Sir nanti untuk mengembangkan sekolah ini. Amin. Itu yang diharapkan ya. Amin ya. Sekian wawancara kita hari ini, Sir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Amin. Selamat Terima kasih. sore, Sir ya. Sukses selalu Pak Charles. Amin, Sir. Baik Pak, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Kris hari ini? Baik sekali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara pada hari ini. Saya tahu Bapak pasti aktivitasnya sangat padat Pak ya. Ya, Tadi Bapak baru penutupan untuk kegiatan retret di kelas 9. kelas 9 Pak ya di Tanjung Priok Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di sini Pak saya mau mempertanyakan tentang penugasan saya, yaitu modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin Pak. Kita boleh mulai ya Pak ya. Oke, Baik Pak, yang pertama saya mau tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke, baik ya. Yang pertama mungkin saya harus melihat dari aspek hukumnya. Baik Pak. Ya, jadi kalau kasus tersebut dianggap pelanggar hukum, ya itu berarti bahwa di sana ada sesuatu yang dianggap benar dan dia berlawanan dengan sesuatu yang dianggap salah. Oh, baik, Pak. Namun jika masih bisa dikatakan benar, lawan benar, ya maka itu disebut sebagai dilema etika. Ya, dilema Lalu yang etika, kedua Pak. itu dengan cara menganalisis, ya, Menganalisis permasalahan kasus itu, Pak, ya? Permasalahan, apakah keputusan yang akan diambil itu benar, Baik. ya kan? Ya, Pak, ya. Benar lawan salah, yang kemudian disebut bujukan moral, Ya. atau benar berlawanan dengan sesuatu yang benar, Benar, yang ya. disebut kemudian dengan dilema etika. Dilema Lalu etika. setelah melakukan analisis, Ya. saya coba untuk melihat konteks dilema etika itu, Ya, Pak. dia lebih kepada pengambilan keputusan yang tepat dan bijaksana itu kalau dilema etika itu. Iya. Jadi di situ saya selaku pemimpin harus betul-betul bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan sehingga tidak terlalu berdampak buruk. Ya, Baik Pak, apalagi untuk sekolah Pak ya. Iya, Ya. terhadap sekolah dan juga kepada
siapa saja yang berhadapan dengan masalah itu. Khususnya dilema etika ini Pak ya? Iya. Iya benar sekali Pak. Begitu. Jadi karena tidak ada keputusan yang salah di dalam ini. Betul sekali Pak. Iya. Sedangkan kalau rujukan moral itu berarti Ya. antara benar dan salah. Salah benar Pak. Gitu. Berarti kalau bicara benar dan salah ya berarti kita harus memastikan ini benar ini salah. Baik Pak. Berarti Bapak melihat dari dua sisi juga Pak ya, harus menanyakan yang si A dan menanyakan si B supaya bisa ada perbandingan gitu Pak ya. Betul, baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik Pak ya. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Oke, baik. Yang selama ini pernah Oke, Bapak selama ini ya. Jadi Iya Pak. dalam penanganan masalah itu kita harus melihat fakta terlebih dahulu. Melihat faktanya dulu Pak ya. Jadi itu kan harus berbasiskan data. Betul Pak. Bukan pakai perasaan. Jadi Ya. dalam menangani sebuah masalah itu kan kita harus melihat dulu kronologis Permasalahannya Pak ya. masalah. Iya betul. Itulah yang disebut dengan fakta itu. Fakta, iya. Nah gitu. Siapa yang terlibat misalnya dalam kasus itu kan disebut dengan kronologis itu. Jadi harus dicek dulu ya Pak ya benar-benar. Lalu kemudian kita menganalisis. Betul sekali Pak. Iya. Membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Ya betul Pak. Bahkan kalau ada barang bukti bisa melalui CCTV juga Pak ya. Iya. Karena sekolah Bapak juga ada lengkap CCTV kan Pak. Ya, itulah bukti-bukti tadi. Betul sekali Fakta Pak. tadi. Jadi tidak berdasarkan pada prasangka atau praduga. Ya. Lalu kemudian juga tadi fakta, lalu penelusuran terhadap masalah, lalu mengidentifikasi. Lalu mengidentifikasi ya Pak. Itu langsung Bapak sendiri yang menelusuri ataukah ada andil orang lain yang Bapak libatkan? Kita tentunya mengikuti prosedur yang ada di sekolah kita. Oh, baik, Pak. Jadi Ya. kalau kasus itu misalnya berhadapan dengan anak, ya dengan guru mata pelajaran, guru mata pelajaran itu dulu, lalu kemudian ke wali kelas lalu kemudian bisa melibatkan guru BK, Ya betul sekali bisa Pak. melibatkan bagian kesiswaan, wakil kesiswaan. Lalu kalau kasusnya itu memang berat dan saya harus hadir di sana, saya juga harus. Baik. Tapi prosesnya itu seperti itu, melihat fakta lalu Ya. dan kita mengidentifikasi Baik, masalah, lalu kemudian kalau selama ini kalau kasus itu berkaitan dengan berhubungan dengan siswa ya, saya sebagai pimpinan harus lebih mengutamakan kepentingan siswa itu. Siswa betul peserta didik Pak ya. Betul Ya. sekali Pak. Kebetulan kan Bapak ini SMP, kan ada guru BK-nya Pak ya. Ya. Beda dengan kami SD Pak, nggak ada guru BK. Ya. Jadi biasanya kami itu berhubungan dengan wakil kesiswaan. Tapi kalau di sini Bapak masih bisa mengalihkan kepada guru BK dulu ya Pak ya. Ya, bisa. Betul sekali Pak ya. Ya, pendampingan oleh guru BK dulu Ya. supaya tidak terlalu memberikan dampak yang terlalu besar secara psikologis kepada anak. Kepada anak didik ya Pak ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Berikutnya Pak, kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk melakukan suatu permasalahan atau mengambil kebijakan itu Pak? Seperti yang Bapak kasih contoh tadi. Iya, jadi tadi kan mungkin sudah ada juga yang tersinggung. Ya, udah dikaitkan Bapak tadi melalui wali kelas atau guru BP gitu Pak ya. Jadi kan yang pertama itu kan prosedur. Ya, Kita harus menentukan apa yang menjadi penyebab dari masalah. permasalahan itu betul Pak. Jadi itu dulu yang harus kita telusuri. Jadi itu kan di dalam proses identifikasi itu kan sebenarnya kita mau mencari apa sih menjadi sebab dari masalah itu. Betul Pak ya. Ya, siapa yang terlibat. Ya. Kemudian bisa juga saya berdiskusi dengan wakil saya, khususnya di bidang Kesiswaan ya betul Pak. atau juga bisa dengan guru wali kelas, Wali kelasnya ya. bapak ibu guru yang lain, nah, gitu. Karena Lalu melihat kemudian- konteksnya juga Pak ya, Ya. permasalahan itu ada di mana gitu Pak ya. Ya, lalu kemudian setelah menemukan penyebabnya itu, ya selanjutnya itu kan mengidentifikasi, Ya, ya agar mencapai tujuan itu ya Pak ya. Ya. Tujuan sebenarnya apa titik permasalahan itu Pak ya. ya betul. Baik Pak. Berikutnya Pak, kita masuk ke pertanyaan keempat Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, baik.
tentunya dengan menelaah siapa yang terlibat, lalu kemudian melihat juga urgen dari kasus tersebut, ya. Ya, karena kan dilema etika ini kan biasanya Pak, di mana kasus yang sama-sama benar Pak. Ya. Jadi disinilah kadang pemimpin itu dilema untuk mengambil kebijakan juga. Karena yang si A benar dan si B benar. Cuman biasanya kasus seperti ini kan ada kesalahpahaman Pak. Nah, kira-kira gimana selama yang pernah Bapak ambil keputusan gitu Pak? Dengan mencari alternatif yang tidak terlalu menimbulkan perselisihan gitu Pak ya. Kerugian bagi orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Ya, dilema etika ini ya Pak ya. Jadi disitulah peran sebagai seorang pemimpin untuk mengambil kebijakan Pak ya. Tentunya kebijaksanaan betul Pak. Utama. Karena kan memang dalam permasalahan ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Pak. Karena sama-sama benar. Dalam konteks ini, kalau dalam istilah moral itu disebut dengan minus malum. Jadi minus malum itu berarti memilih sesuatu yang terbaik dari yang terburuk. Baik Pak ya. Gitu. Dan di situ memang peran seorang pemimpin mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Iya baik Pak, terima kasih. Berikutnya gimana? Dan tentunya dalam hal ini juga dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat itu kejadian ya Pak ya. Betul sekali Pak. Baik Pak, yang kita masuk ke pertanyaan kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi Pak, yang seperti Bapak sampaikan? Kalau bicara soal dilema etika tadi itu mungkin tantangan yang terberat adalah bagaimana harus mengambil sebuah keputusan yang terbaik pada saat kasus ini ya Pak ya. Karena keduanya kan merupakan masalah yang sama-sama benar. Betul Pak. Gitu. Melalui persepsi masing-masing yang permasalahan itu kan gitu Pak. Berapa kali saya juga menangani kasus seperti itu. Kalau dilihat dari perspektif dilema etika ini, memang di situ kita juga harus betul-betul bijaksana dalam mengambil keputusan. Jangan sampai yang satu rugikan, yang satu diuntungkan gitu Pak ya. Tadi kan kalau konteks dilema etika itu kan keputusan yang terbaik yang harus kita ambil. Betul sekali Pak. Keputusan yang terbaik. Lalu kemudian di saat keputusan yang diambil itu bertentangan dengan keputusan dari pihak yayasan, terkadang itu menjadi problem juga. Maksudnya keputusan yang saya ambil itu terkadang juga tidak sesuai dengan kebijakan dari yayasan gitu Pak ya. Tapi kan Bapak selaku pimpinan kan harus bisa mengambil keputusan hari itu juga ya Pak ya. Baik. Tapi kembali bahwa saya selaku pimpinan ini pasti punya hak prerogatif hak istimewa dan saya punya otoritas penuh untuk menentukan itu. Dan biasanya yayasan itu juga bisa tergantung dari kasusnya juga. Betul Pak. Tapi kalau dia kasusnya melalui hukum, mungkin lalu koordinasi lebih intens lagi kepada yayasan Pak ya. Tapi kalau selaku etika dilema etika saja mungkin itu bisa berada di kebijaksanaan Bapak sendiri ya Pak ya. Betul. Dan kemudian juga bagi mereka yang menerima itu, bisa saja mereka menuduh saya bahwa apa yang saya lakukan itu tidak baik untuk mereka. Padahal sementara Bapak udah mempertimbangkan itu dengan matang kan begitu Pak? Iya benar. Jadi disederhanakan begini, keputusan yang saya ambil itu belum tentu menyenangkan semua orang kan gitu Pak? Menyenangkan semua orang. Iya betul. Karena setiap kebijakan itu pasti tidak bisa menyenangkan semua orang kan begitu Pak? Iya baik, terima kasih Pak. Kita lanjut Pak yang ke-6 ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa Pak? Oke baik, kalau ini kan tergantung dari situasi permasalahan Pak ya? Kompleksitas dari kasus itu. Jadi kalau itu pelanggaran berat dan memang membutuhkan penyelesaian yang cepat, ya harus itu menjadi skala prioritas. Skala prioritas sendiri bagi Bapak ya. Berarti ada catatan tersendiri mungkin Pak di situ ya. Harus diprioritaskan gitu. Nah, untuk melakukan skala prioritas itu apakah ada hubungan ke waka Bapak sendiri atau Bapak langsung ambil keputusan di situ? Kan hal-hal tertentu yang memang saya sendiri ya. Oh, baik. Kan memang tetap ada alurnya ya. Tapi kembali yang seperti yang Bapak katakan tadi ya, kompleksitasnya ya, berat besar kecilnya permasalahan itu Pak ya. Permasalahan itu gitu. Jadi saya bisa mengabaikan yang lain dulu dan saya harus memprioritaskan itu. Kalau itu memang urgent, penting diselesaikan.
gitu. Baik Pak, berarti intinya tidak ada jadwal kecuali Ya, ada situasional ya. situasional ya Pak ya. Ataupun boleh dikatakan kalau memang itu hari itu diselesaikan, hari itu bisa juga ya Pak ya. Ya bisa. Ah. Bisa banyak kok kasus yang Kecil-kecil yang ringan yang harus diselesaikan kasus Pak. besar tuh bisa diselesaikan. Oh bisa juga langsung. Udah pernah dialami juga ya Pak ya. Banyak, ya. Iya. Kasus besar tuh bisa kita selesaikan dalam waktu singkat. Yang penting tadi bahwa kita berbicara berdasarkan fakta, tidak pakai perasaan. Ya. Gitu, makanya kan data-data itu dibutuhkan. Misalnya kasus anak, kronologisnya gimana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ya. kapan, di mana. Nah, itu Jika perlu ada bukti-bukti yang Iya. menyatakan permasalahan itu ya Pak ya. didukung dengan faktor-faktor pendukung. Yang lain ya Pak ya. Gitu. Jadi kalau itu semua ada ya Selesaikan tidak juga hari itu, harus gitu ya. menunggu waktu lama. Betul sekali Pak. Jadi bisa langsung diselesaikan hari itu juga ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, kita masuk kepada soal nomor 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, Yang membantu Bapak untuk mengambil orang-orang keputusan? yang ada di sekitar saya itu kan struktural ya, wakil kepala sekolah. Ya. Waka semua Pak ya? Maka jadi saya kalau ada masalah itu saya mengundang mereka juga untuk menganalisis kasus. Seperti yang Bapak katakan tadi ada alurnya Pak ya? Ya, Iya, benar. Kalau tidak juga saya bisa bicara dengan warga sekolah, bapak ibu guru, Ya. misalnya di briefing pagi. Oh, di briefing, Pak, ya, habis doa briefing ya. Membuat rapat kilat gitu untuk membahas, untuk mendengarkan masukan-masukan dari mereka. Oh, berarti Bapak Atau juga bisa saya sampaikan itu ke pihak Yayasan Tunas Karya, bisa menjadi ke pucuk pimpinan dari yayasan kita ya Pak. Ya, gitu. Baik Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari sekian pertanyaan ini yang terakhir Pak, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika itu Pak? Ya, Dari setelah sekian banyaknya ya. yang Bapak ambil keputusan, kira-kira apalah yang paling menyentuh dalam hati Bapak dari pengambilan keputusan itu Pak? Yang pertama bahwa saya semakin diperkaya dari segi pengalaman, ya kan? Betul, Pak. Diperkaya, jadi saya punya pengalaman baru, lalu kan ada kepuasan tersendiri kan. Benar, apabila itu bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya. Nah, kalau kasus itu kemudian bisa saya selesaikan, itu kan ada nilai positifnya bagi saya, Bagi diri sendiri ya Pak. dengan diri, mentalitas, dan juga karir saya juga sebagai pimpinan. Pimpinannya betul Begitu. sekali Pak. Kemudian juga setiap pengambilan keputusan juga harus dilakukan sesuai dengan nilai kebijaksanaan dan berpusat pada Peserta didik ya Pak ya. Peserta didik. Ya. Apalagi kan kita ini kan di bidang pendidikan kan begitu Iya, Pak. Ya. ya. Jadi juga pasti ada setiap keputusan itu kan pasti ada risiko. Pasti Pak. Ya. Maka memang harus keputusan yang harus saya ambil itu harus mampu meminimalisir Suatu permasalahan yang timbul ya Pak ya. Resiko ya. Jadi ada solusi yang Bapak berikan ya terhadap suatu permasalahan itu Pak. Baik ya. Iya, luar biasa Pak atas pengalaman yang Bapak berikan. Jadi kedepannya semoga Pak Christian juga tetap keadaan sehat, Amin. beserta keluarga, Ya, amin. dan terhindar dari suatu permasalahan yang besar Pak. Semoga apa yang selama ini Bapak ambil keputusan terhadap suatu permasalahan itu dapat berdampak positif kepada sekolah SMP Yosudarso ini Pak, terutama Yayasan Tunas Karya Pak ya. Oke. Kedepannya semoga saya juga dalam kegiatan CGP ini dapat berjalan dengan baik, dan sampai jumpa di hari berikutnya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak ya. Terima kasih. Sehat selalu ya Pak ya. Ya, terima kasih banyak. Baik, selamat siang Pak Marianus Yotang. Selamat siang Pak Gimana Charles. kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat.
Ya, puji Tuhan Pak. Ya, keluarga sehat semua Pak. Ya, puji Tuhan. Gimana Pak Charles, Sehat juga Pak. Iya. Tadi dengar informasi ada rapat Pak ya. Iya, biasanya kami sekali sebulan ada mengadakan rapat di antara kami kepala sekolah tingkat YTK. Kebetulan untuk bulan ini dapat giliran di Batam Center. Jadi kami yang dari sekolah-sekolah lain datang ke Batam Center untuk mengikuti rapat Oh tersebut. baik Pak, berarti ini udah agenda Sudah rutin, agenda Pak. Rutin ya Pak tiap ya. bulan. Iya baik Pak. Bapak Marianus Yotang, kepala sekolah di SD Yos 3 Tanjung Uncang Pak ya. Iya benar, saya kepala sekolah di SD Yosudarso Tanjung Uncang ya, yang berada persis di belakang Masjid Sultan Riyad Shah, turun ke Persis bawah. di belakang itu Pak ya. Persis di bawah itu. Iya. Ya. Baik. Terima kasih sebelumnya Pak, saya ucapkan Bapak telah bersedia menghadiri undangan saya untuk melakukan wawancara. Ini merupakan tugas dari saya Pak, calon anggota guru penggerak angkatan 11 Pak, yaitu pada modul 3.1 Pak. Nah, saya ada beberapa pertanyaan Pak yang mau saya tanyakan. Ini tentang pengalaman Bapak, bagaimana tentang mengambil kebijakan dengan nilai-nilai yang berbasis pada kasus-kasus yang telah pernah Bapak alami Pak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, dilema etika dan Bujukan moral Pak. bujukan moral. Iya. Iya. Biasanya dilema etika itu di mana permasalahan benar dengan benar Pak. Baik. Memang suatu yang agak sulit ya, apabila kita memiliki suatu permasalahan berkaitan dengan etika, berkaitan dengan dilema moral ya. Betul, karena sejauh kita tahu ini kan moral ini tidak bisa kita perbandingkan secara hukum, contohnya yang bisa dibandingkan antara benar dengan benar. Ini bisa atau benar dengan salah secara hukum, tetapi secara etika kan kita lihat kan dua-duanya benar. Terus bagaimana mengambil sikap atau keputusan yang akan kita laksanakan atau kita ambil dari dua pihak yang sama ini. Betul. Ya, Di mana posisi Bapak sebagai kepala sekolah sebagai ya? Kepala sekolah. Ya. Biasanya ya saat ada seperti itu, banyak hal sebelum kita ambil keputusan itu, sebelum kita selesaikan permasalahan itu, banyak hal-hal yang harus kita cari dulu, sumber-sumber berkaitan dengan masalah tersebut, faktor-faktor penyebabnya, kemudian apa yang contohnya mempengaruhi terjadi suatu permasalahan itu tersebut, ya, kira-kira baik, begitu. iya, terima kasih Pak. Berikutnya Pak, kita lanjut pertanyaan kedua. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Iya. Menurut pengalaman Bapak. Nah, itu yang saya katakan tadi, kalau sama-sama benar ini kan pada umumnya kita bingung ya. Karena di sisi A pun dia benar, sisi B pun dia benar, tetapi ada dalam ilmu filsafat ada yang disebut dengan epikeia itu ya, bisa kita epikeia namanya. Epikeia itu bisa kita mengambil suatu keputusan ya, atau meninggalkan suatu hal yang benar demi kepentingan yang lebih tinggi di atasnya. Itu disebut dengan epikeia. Tapi untuk sampai ke situ pada umumnya kan kita refleksi. Apakah menggunakan pengumpulan data Bapak? Ya tentu ya. Setelah kita kumpulkan data ya dari yang benar satu, kemudian yang benar kemudian kita analisis. Berarti orang-orang yang terlibat juga Bapak? Ya tentu orang-orang yang terlibat di dalamnya permasalahan itu kita kumpulkan, kita wawancara. Setelah terkumpulkan semua, kemudian kita coba refleksikan, kita hening kira-kira ya mohon petunjuk dari yang tinggi lah ya, mohon dituntun mana kira-kira ini yang pantas dilakukan, pantas diambil tindakan, kira-kira begitu. Baik Pak, supaya tidak ada yang disalahkan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang disalahkan. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Pak. Nah, setelah Bapak sampaikan tadi, terus langkah-langkah dan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk mengatasi permasalahan tadi Bapak sudah sampaikan itu permasalahannya. Terus langkah-langkah selanjutnya bagaimana Pak? Apakah Bapak itu mengambil langsung keputusan ataukah memang Bapak mengumpulkan wakil Bapak atau dewan guru begitu? Baik. Tentu kalau kita mengambil keputusan secara sendiri kan melihat dari satu sisi saja, bisa
terjadi hal-hal yang mungkin kita bisa diserang atau disalahkan orang. Tetapi dengan berkumpulnya 2 atau 3 orang kepala yang sama-sama memikirkan itu, yang mungkin bisa tidak ada berlatar belakang kepala sekolah, ada guru, ada orang tua, ada komite, ada juga perutusan murid-murid atau siapa saja contohnya stakeholder yang berkaitan dengan itu. Nah, itulah langkah-langkah itulah yang kita lakukan, ya. Mereka kita datangkan, kita ajak bicara, pendapatnya bagaimana, kemudian itulah kita olah, kira-kira gitu, Pak. Berarti Bapak kumpulkan, diidentifikasi permasalahan itu, Pak, ya, secara bersama. Karena seperti Bapak katakan, beda nanti identifikasi satu orang dengan orang yang lain, begitu, Iya, Pak, tentu, ya? karena kita kan bisa lihat dari satu sisi, ya. Betul, Pak. Tidak mampu kita lihat dari sisi yang lain. Sementara kan teman kita atau guru kita atau wakil kita, bahkan komite contohnya misalnya dari sisi yang lain, kadang tidak lihat dari sisi kita sebagai kepala sekolah. Betul, padahal sebenarnya dari sisi guru juga hal ini bagus, hal sisi komite juga ini. Makanya jadi ada pembanding gitu, Pak, ya, dari sudut pandang yang berbeda, Pak, ya. Betul, Pak. Baik, luar biasa, Pak. Kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Atau alternatif apa yang pernah Bapak lakukan? Apakah melalui diskusi atau langsung alternatif sendiri gitu, Pak? Iya, sebenarnya alternatif yang akan kita ambil tadi itu ya. Nah, dengan menelaah ya siapa-siapa yang terlibat, contohnya, kemudian kita lihat juga panutannya siapa gitu, Pak. Iya, nah, siapa panutannya, kemudian urgensitas dari kasus itu, dilema yang akan diambil atau alternatif ya, apa kira-kira win-win solution lah bisa betul dikatakan, sekali, ya. Pak. Iya. Kita ngambil keputusan ini tanpa menyakiti yang lain. Apalagi gitu, dilema etika seperti Bapak katakan di awal tadi, Pak, ya. Apa tadi, Pak? Epic ya. Di mana itu kita harus menyingkirkan hal-hal yang lain dulu demi kepentingan yang bersama atau yang lebih tinggi, walaupun semuanya benar ya, Pak. Epic ya, contohnya kan bisa ambulans lah contohnya ya. Ambulans itu kan bisa melanggar lampu lintas merah contohnya, karena ada suatu nilai yang lebih tinggi diperjuangkan. Lampu merah sendiri benar, bagus itu untuk mengatur lampu-lampu jalan supaya tertib, tetapi karena ada sesuatu nilai yang lebih tinggi maka bisa diterobos oleh ambulans. Itu disebut dengan epic ya. Di moral juga seperti itu ya, kita bisa mengambil suatu keputusan ya, atau meninggalkan hal yang lain yang walaupun itu benar, karena ada yang lebih tinggi kita rasa yang akan kita perjuangkan. Kira-kira begitu, Pak Charles. Baik, luar biasa, Pak. Saya ada pengalaman baru tentang EPK tadi, Pak. Pemahaman baru bagi saya, Pak. Baik, Pak, kita lanjut pertanyaan yang kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Kebetulan kita kan berdiri di bawah naungan yayasan, Pak. Nah, bagaimana istilahnya koordinasi Bapak untuk mengambil keputusan untuk kepimpinan tertinggi Pak yayasan kita, Pak? Nah, itulah, Pak, seperti yang kita katakan di atas tadi ya, kedua-duanya permasalahan atau kedua-duanya suatu hal yang akan kita ambil itu kan sama-sama benar. Betul, ya, Pak, ya. Nah, bagaimana kita mendamaikan kedua belah pihak ini? Tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Tapi penting kita menjaga keseimbangan lah, ya. Menjaga keseimbangan supaya tidak terlalu timpang, ya. Antara yang satu dengan yang lain. Iya, di saat kita mengambil keputusan yang bertentangan dengan keputusan kita, contohnya dari pemerintah kah, dari yayasan kah, bagaimana mendamaikan ini kan begitu ya? Bagaimana mendamaikan kedua pihak ini supaya di pemerintah juga berjalan, di yayasan juga berjalan ya, dan betul, tidak terganggu. Ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri, kita memang harus tetap koordinasi kepimpinan kita yayasan, dan seperti Bapak sendiri mungkin ada laporan tiap bulanan ke Dinas Pendidikan, Pak, ya? Betul. Iya, baik, Pak. Baik, Pak, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Apakah Bapak langsung hari itu diselesaikan jadi permasalahan, atau Bapak buat schedule jadwal begitu, Pak? Ya. Selama pengalaman Bapak. Baik, tergantung
kasusnya. Oh, permasalahannya yang timbul, tergantung Pak ya. urgensitas Ya. dari permasalahan tersebut. Kalau contohnya langsung bisa kita selesaikan kasusnya, contohnya itu permasalahannya tidak begitu besar, yang tidak membutuhkan banyak hal yang terkait dengan itu, bisa kita Suatu putuskan permasalahan. sendiri suatu Oh, permasalahan itu ya, kalau kasusnya contohnya kecil. Nah, tapi kalau permasalahannya cukup besar Dan banyak cukup yang rumit terlibat dan gitu, Pak, banyak ya, yang yang terlibat, terlibat. tentu Nah. kan kita tanya dulu kapan kira-kira waktunya ada untuk berdiskusi, tentu kita agendakan. Betul, Nah, Pak. supaya apa? Ada juga untungnya dengan menschedulkan atau membuat jadwal, kita kan bisa merefleksi sekaligus, karena pemikiran kita hari ini tentu besok sudah Berbeda. Ya, betul sekali, Pak, karena ya. hari ini contohnya bisa diliputi suatu emosi untuk mengambil keputusan itu tergantung dengan situasi Situasi dan disposisi kondisi, batin kita, ya, kan betul. begitu ya. Besok bisa jadi seperti itu lagi ya, maka alangkah baiknya kalau contohnya ada kasus dilema, kita tenangkan dulu ya kan, sambil kita berefleksi, sambil kita berpikir ya, sambil mohon petunjuk ya. Mungkin besok kita ambil keputusannya, atau 2 hari lagi kita ambil keputusannya setelah kita berdiskusi dengan Apalagi ya ini yang bermasalah dengan siswa. Ya, apalagi. Karena memang kita sekolah kan harus berpusat pada siswa kan begitu, Betul. Pak. Nah. Jadi nggak boleh kita langsung ambil keputusan gitu, Pak ya. Iya, karena bisa berbahaya. Berbahaya, Kalau betul. langsung hari ini ya kita tidak tahu apa yang terjadi kan. Karena laporan si anak dengan anak yang lain pasti berbeda kan begitu, Beda, Pak. ya kan begitu. Contohnya dilapor si A, benarkah? Kalau kita langsung menjudge, oh ya seperti ini, ya langsung ambil keputusan di situ. Nah, itu risikonya tinggi, Pak, ya. Risikonya tinggi karena Betul. besok kita bisa menyesal. karena apa? Oh, rupanya belum tentu si Benar, A penyampaiannya, menyatakan iya. itu, ya bahkan belum tentu penyampaian dari si A itu 100% benar ya. benar. Betul, Maka Pak. bagus kita tunda, kita atur jadwal, setelah itu kita panggil dan Baik, Pak, luar biasa, Pak. Jadi tertata ya, Pak ya. Ya. Tapi mungkin Bapak libatkan juga struktural mungkin, Pak ya, dalam Sudah. penyusunan itu ya, Pak. Sudah ya? pasti. Sudah pasti Sudah ya, Pak ya. pasti. Baik, Pak. Pertanyaan ke-7, Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tadi Iya. Bapak sampaikan tadi ada waka. Selain waka, siapa yang terlibat biasanya, Pak? Baik, satu, kalau ada permasalahan ya dilema etika, contohnya berkaitan dengan siswa lah, contohnya kita buat ya. Selain wakil kepala sekolah, tentu ada dewan guru kan, Dewan gitu guru, ya, iya. majelis guru. Karena kita SD kan nggak ada guru BP, Pak. Biasanya kan guru langsung wali hubungannya ke wali kelas, Pak ya. Nah, jadi dengan wali kelas yang bersangkutan, kemudian juga kadang kita tidak hanya dengan wali kelasnya, juga dengan majelis kan, secara keseluruhan. Selain itu juga ada juga orang-orang yang mungkin ya wakil-wakil orang tua lah ya, ada komite sekolah ya, Pak, ya. komite sekolah yang kita pilih dari antara orang tua untuk mewakili orang tua menyampaikan sesuatu kepada kita pihak Betul sekolah. sekali, Pak. Selain itu juga mungkin ya warga sekolah ya, betul, Pak, warga ya, sekolah, warga atau sekolah. ada orang tua yang melihat, ada tetangga, Ya, bahkan betul, samping Pak. sekolah juga bisa kita ikutkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Jadi permasalahan itu cepat diatasi, Pak ya. Diatasi. Jadi karena udah ada stakeholder Iya. yang berperan ya, Pak ya. Betul. Baik, Pak. Tidak terasa kita masuk pertanyaan yang terakhir, Pak ya. Yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pengalaman yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa yang paling berkesan gitu, Pak? Ya, pengalaman yang berkesan dalam mengambil suatu Keputusan, Pak. Ya, atau kebijakan. ya, kebijakan di antara dilema etika tadi ya. Nah, contohnya begini, apabila saya tidak terburu-buru ya mengambil suatu keputusan ya, itu artinya minusnya atau kesalahannya itu kan bisa lebih sedikit. Contohnya bila saya katakan tadi, kalau kita bisa menahan diri dulu, kita melihat besok, kita cari stakeholder yang lain, kemudian baru kita ambil keputusannya, tentu itu akan membuat kita agak sedikit ya Bebas atau bebas atau plong gitu, Pak ya. plong lah. Itu kira-kira pengalaman kesannya, Pak ya. pengalaman yang berkesan, sehingga juga nggak ada kata menyesal gitu, Pak ya. Saya nggak salah ambil keputusan gitu, Pak ya. Walaupun ada kata menyesal, dalam prinsip saya itu Pak Charles ya, lebih bagus saya menyesal melakukan tindakan sesuatu
ya daripada menyesal karena tidak berbuat sesuatu. Mengenai dilema tadi contohnya ya. Contohnya berkaitan dengan siswa ya. Atau dengan guru Ya, Pak ya. saya tahu dengan mengambil keputusan ini saya akan disalahkan, banyak hal mungkin yang akan terkait ya. Baik, Tetapi apabila tidak saya ambil keputusan saat itu bisa akan ada penyesalan berikutnya. baik, Ya, baik. bahkan lebih besar penyesalan yang akan datang daripada saya ambil keputusan itu. Maka dalam prinsip saya gitu, lebih bagus saya menyesal berbuat sesuatu walaupun itu contohnya menurut orang dipandang tidak baik, tidak populer, tidak baik, daripada kemudian saya menyesal karena tidak berbuat sesuatu. Ya, kira-kira begitu. Karena memang ada di filosofi seseorang itu, pernah saya baca juga Pak, yang mengatakan di mana mengambil keputusan itu tidak bisa memuaskan semua orang. Iya, pasti, Pak. Kan begitu Iya, Pak. Pasti ada pro dan kontranya gitu Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas berbagi pengalamannya Baik, tentang terima kasih. pengambilan kebijakan yang berbasis tentang dilema etika tadi Pak ya. Semoga kedepannya SD Yosudarso 3 yang terletak di Tanjung Uncang semakin berkembang pesat Pak, khususnya siswanya semoga semakin banyak Pak. Baik, terima Dan kasih. pembangunan gedungnya semoga semakin lancar ya Pak ya. Siap. Puji Tuhan. Dan semoga juga kedepannya saya CGP Angkatan 11 ini dapat lulus dengan hasil yang baik, agar apa yang saya dapat nanti bisa saya kembangkan di khususnya sekolah saya Pak, SD Yosudarso 1. Dan terima kasih Pak atas kebersamaannya. Selamat siang. Selamat siang Pak Charles. Ya. Ya.